Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Banyak di antara orang Kristen, apakah itu jemaat awam atau hamba Tuhan, yang boleh dikategorikan sebagai pengecut. Pengecut karena apa? Pengecut karena mereka tidak pernah berani memberitakan tentang Injil kasih karunia. Padahal itu adalah tugas kita. Seperti yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Saudara nanti bisa buka sendiri ayat itu. Kita diberi tanggung jawab untuk memberitakan Injil kasih karunia itu. Bahwa Yesus Kristus, Sang Tuhan dan Juru Selamat, Sang Logos, Sang Firman yang telah berinkarnasi, mengambil rupa manusia, menjadi daging, menjadi bayi, yaitu yang lahir di kota Bethlehem 2000 tahun yang silam. Dan dia adalah manusia sejati, sekaligus sebagai Allah yang sejati, yang telah mengemban tugas penyelamatan. Dia menderita sejak dia lahir di Bethlehem sampai dia mati di atas Golgota. Dia menanggung segala penderitaan. Dia dihina, dia dikhianati, dia dianiaya, dia ditikam, dia mati di atas kayu salib, bahkan turun ke dalam kerajaan maut. Orang Kristen lupa bahwa karya yang telah dinyatakan oleh Yesus itu harus terus diberitakan sampai akhir hayat kita masing-masing. Berita itu besar, berita itu agung, berita itu nilainya kekal. Maka oleh sebab itu, sebenarnya tugas orang-orang percaya di dalam dunia ini mengumandangkan tentang berita kasih karunia ini. Banyak hamba Tuhan hanya berkutat ketika berkhotbah, hanya membicarakan mengenai hal-hal moral, bagaimana berperilaku, bagaimana bersikap, bagaimana menjalani kehidupan. Memang saya bukan berkata bahwa itu tidak penting. Tetapi kalau khotbah, kalau pemberitaan kita hanya berkutat di sekitar motivasi, moralitas, dan segala macam hal-hal yang tidak terlalu penting, maka saya berkata bahwa kita sudah membuang waktu begitu saja dengan cuma-cuma. Padahal tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya dan terlebih sebagai hamba-hamba Tuhan yang dipanggil secara khusus untuk mewartakan kebenaran. Tugas kita adalah memberitakan kabar baik, memberitakan kabar tentang pengampunan yang telah dikerjakan oleh Sang Logos, Sang Firman, manusia sejati itu, yaitu Yesus Kristus yang telah mati secara sukarela di atas kayu salib untuk menanggung semua beban dosa kita, untuk menanggung semua murka Allah yang menyala-nyala di atas kayu salib. Dan itulah yang harus kita beritakan, sehingga banyak orang boleh menikmati anugerah keselamatan, dan mereka akan menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan kelak. Yesus tidak hanya mati di atas kayu salib, Yesus juga bangkit dari antara kematian dan memberikan jaminan tentang iman kita yang tidak sia-sia. Kita suatu ketika akan bertemu kembali dengan Tuhan, ketika Dia akan datang yang kedua kali, memberikan kehidupan bagi orang-orang percaya, dan akan menyatakan penghakiman kepada mereka yang tidak percaya. Percayakah engkau akan hal itu? Terimalah Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan beritakanlah kabar baik ini, sehingga banyak orang boleh menikmati kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan menjadi pengecut.